Salam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat siang, saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara kita sekalian dimanapun kita berada. Menyikapi kondisi terkini, kondisi saat ini dunia dan juga bangsa kita yang menghadapi COVID-19, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan di negeri ini, kita juga ikut bertanggung jawab, kita juga ikut bersama-sama bersepakat, kita sehati sepikir untuk menyelesaikan persoalan bangsa kita ini. Tetapi saya akan menyampaikan bagaimana karantina menurut Alkitab, karena Tuhan tidak pernah melakukan salah di dalam hal sejarah dunia ini. Tidak pernah Yesus keliru, tidak pernah Allah yang menjadikan alam semesta ini keliru di dalam keputusannya, keliru dan lebay di dalam segala kebijakannya. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang spektakuler, Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, yang menjadikan semua planet-planet, yang menjadikan alam semesta raya ini, dan yang menjadikan semua isinya. Segala peristiwa Tuhan izinkan, segala peristiwa dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lainnya, semuanya dalam kendali Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Saya mengajak saudara semuanya untuk melatih pikiran hati kita, melatih hati dan pikiran kita untuk memiliki pikiran yang positif tentang Tuhan, tentang Allah. Seperti 12 pengintai, ada 2 yang positif, yang memikirkan positif tentang Tuhan, yang tidak berpikir hal-hal yang negatif. Dan 10 orang memiliki sudut pandang yang buruk. Dan itulah yang menghancurkan bangsa waktu itu, yaitu bangsa Israel. Tetapi untung ada 2 orang sehingga bangsa Israel bisa secara optimis menaklukkan Kanaan dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena apa? Karena mereka memiliki pandangan Kristus, pandangan yang luar biasa. Sekalipun begitu banyak musuh mereka, mereka berkata kepada umat Israel, kita akan telan mereka, kita akan habisi mereka, kita akan menang menghadapi mereka. Tapi sudut pandang yang 10 orang itu, mereka berpikir bahwa diri mereka seperti belalang, kecil, dan musuh mereka anggap sebagai raksasa-raksasa. Oleh sebab itu, virus corona ini bukan sesuatu yang menjadi hal yang perlu kita besar-besarkan. Bukan Goliat dan bukan juga raksasa, hanya sebagai virus. Tetapi memang jangan kita anggap remeh. Ya, tetapi jangan takut menghadapi virus ini. Tetapi kita juga tidak boleh meremehkan virus COVID-19. Itu sebabnya perlu Tuhan menyampaikan karantina ini kepada umat Israel, kepada bangsa yang mengandalkan Tuhan. Melalui saya, Tuhan sudah mengatakan, marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat. Jadi sangat bijak, sangat tepat ketika terjadi virus mewabah, saudara mengikuti ya semua arahan baik dari pemerintah pusat dan juga daerah sampai kepada perangkat RT RW untuk kita mengurung diri di rumah. Jangan keluar dari rumah kalau tidak terlalu penting, dan tidak terlalu penting saudara tak perlu keluar dari rumah. Kita mengurung diri artinya kita mengisolasi diri, kita mengarantina diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 21, ketika kita Tuhan ajak, Tuhan suruh bersembunyi di rumah. Tapi Tuhan, di ayat 21, Tuhan sedang keluar. Ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar. Untuk apa? Dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi. Dan saya katakan, kalau Tuhan sedang menghukum bumi, maka kita sebagai umat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berkata kepada Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, lakukanlah yang Kau pandang baik ya Tuhan. Ayat 21 dikatakan Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Di kitab Wahyu dikatakan ketika orang-orang kudusnya Tuhan yang mati terbunuh sejak dahulu kala sampai sekarang ini, mereka menuntut keadilan daripada Tuhan. Sampai kapan lagi Tuhan Engkau membalaskan darah kami? Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Nabi Yesaya
kita laksanakan dengan baik. Ketika Tuhan suruh kita mengarantina diri, mengurung diri, mengisolasi diri di kamar kita, menutup pintu, berarti kita diajak Tuhan untuk berdoa, berdoa dan berdoa. Seperti firman Tuhan di dalam Injil Matius, Lukas, kalau kamu berdoa, tutuplah pintu kamarmu, sebab hanya Bapa yang di surga lah yang tahu kalau kau sedang berdoa, jangan orang lain. Jadi sangat relevan sekali ketika Tuhan menyuruh, memerintahkan kepada Yesaya agar karantina ini dijalankan dengan baik. Ketika umat Tuhan melakukan di ayat yang ke-20, maka bagian Tuhan di ayat yang ke-21, Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya. Ketika kita masuk, menutup pintu kita, bersembunyi barang sesaat lamanya, berarti ada waktu di sana sesuai dengan rahasia Tuhan. Tuhanlah yang maha tahu sampai kapan amarah itu berlalu. Kita minta amarah itu segera berlalu, badai itu berlalu, corona ini berlalu segera mungkin. Oleh sebab itu Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan hikmat pengetahuan kepada Bapak pemimpin kita, Bapak Presiden kita. Kita doakan Wakil Presiden, para menteri-menterinya, dan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai juga tenaga medis kita, agar Tuhan mampukan mereka menangani korban-korban COVID-19 ini. Diberikan hikmat pengetahuan dari sorga, kemampuan yang supranatural dari sorga, sehingga tidak terjadi lagi korban. Indonesia ada di tangan kita. Mari berdoa untuk bangsa kita. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan.